Assalamualaikum, Shalom Alaihim, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya, Romo Aldo Tulungalo. Kita masih di channel Nasrani Indonesia yang terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Nah, topik kita ini menarik kali ini ya. 3 alasan kita ada di dalam masalah. Nah, pada saat saya membuat video ini, kita ada di masa-masa pandemik COVID yang belum selesai. Dari sekitar Februari Maret 2020, sekarang saya membuat video ini di awal November 2020. Masalah COVID di Indonesia dan di Jakarta khususnya, tempat saya belum selesai. Kita semua dirundung masalah. Banyak sektor bisnis terkena dampaknya, termasuk otomotif yang saya geluti. Jadi perusahaan saya yang ada di Estonia terkena dampaknya dan akhirnya harus menutup istilahnya kantor pemasaran yang ada di Indonesia. Jadi ya, saya per hari ini juga tidak bekerja lagi di perusahaan Estonia Eropa tersebut ya. Ini adalah masalah yang saya hadapi. Dan orang-orang seperti saya di luar sana banyak. Ya, beberapa di antara mereka mengontak saya karena mereka berpikir kalau perusahaan saya ini membutuhkan tenaga kerja ya, masih mencari lowongan, masih mencari karyawan ya. Pada kenyataannya perusahaan saya juga terkena dampaknya dan saya pribadi terkena dampaknya. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang tanya saya tentang pekerjaan ya, saya belum bisa bantu ya. Ada teman-teman juga yang meminta bantuan dana, saya juga belum bisa bantu. Saya mohon maaf. Nah, saudara-saudara, di masa-masa seperti ini ada pelajaran yang saya ingat dari uskup yang mentahbiskan saya, yaitu Father John Reginald Couve yang ada di Australia. Nah, beliau mengajar saya begini, ini yang saya mau share sehingga semoga ini bisa menjadi penguat bagi kita semua ya, supaya kita semua ini bisa bertahan di kondisi seperti ini ya. 3 alasan kita ada di dalam masalah. Apa saja sih? Saya coba share ya. Yang pertama adalah ujian dari Tuhan. Yang pertama adalah ujian dari Tuhan ya. Yang kedua adalah tabur tuai kesalahan kita sendiri ya. Yang ketiga adalah kombinasi dari 1 dan 2 ini. Ya. Kalau ujian dari Tuhan, saya coba baca ayatnya. Yakobus 1 ayat 3. Ya. Di situ tercatat gini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi semua jiwa, semua manusia itu diuji sama Tuhan. Ini terlepas dari dia itu punya kesalahan atau tidak ya. Semua diuji. Bahkan pada saat Yesus ya, Sang Firman menjadi manusia sendiri turun, sebelum melayani, dia dibawa sama Roh Kudus ke padang gurun. Di sanalah dicobai oleh iblis ya. Jadi dia sendiri tidak terlepas dari ujian. Apalagi kita manusia biasa, kita juga ada di dalam masa-masa ujian setiap hari, setiap saat.
itu adalah masa ujian kita. Nah, kalau kita mau naik level di dalam kerohanian, sama seperti kita mau naik kelas. Kalau kita belajar, ya. Nah, pada saat kita mau naik kelas, ya, kita ada ujiannya. Nah, pada saat kita lulus ujian, kita naik kelas. Kalau tidak, ya tinggal kelas. Demikian juga dalam kehidupan ini. Ini adalah ujian yang harus kita hadapi. Di masa-masa pandemik ini, Tuhan menguji kita. Apakah kita ini bersabar atau enggak? Apakah kita ini mengandalkan Tuhan apa enggak? Stres wajar. Tapi ada yang ingin Tuhan ajarkan. Ada yang ingin Tuhan ajarkan. Jadi selain kesabaran, mungkin Tuhan juga ingin ajarkan supaya kita ini kreatif. Ya. Mentok sana kan, cari pekerjaan susah sana sini. Akhirnya ya udah buat usaha aja. Atau ya gimana caranya dapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Kita harus putar otak ya sekreatif mungkin dengan apa yang kita punya untuk menghasilkan. Kadang kalau udah kita mentok ya, itu ada naluri bertahan kita itu muncul ya. Sehingga kita menjadi lebih kreatif dari sebelumnya gitu. Nah, puji Tuhan, saya bertemu dengan teman-teman yang juga mengalami masa-masa seperti ini dan mereka kasih ide ke saya ya untuk membuat konsep e-commerce otomotif. Nah, kebetulan saya mendalami banyak di sisi IT, mereka di penjualannya sehingga kami berkolaborasi. Namun ya, ini kan masih dalam masa-masa awal ya usaha ini. Oleh karena itu saya sekali lagi kalau ada orang minta bantuan saya, minta pekerjaan atau minta cari dana, saya belum bisa bantu. Tapi kalau ini sudah jalan ya, saya akan dengan senang hati untuk membantu saudara-saudara ya. Jadi tolong bawa nama saya dalam doa-doa saudara juga supaya usaha saya ini dan teman-teman ini bisa dimulai secepatnya dan juga bisa berhasil gitu ya. Begitulah cara Tuhan bekerja ya. Tuhan ingin anak-anaknya, saudara dan saya itu belajar terus di dalam kehidupan ini. Saudara, saya nggak tahu ya. Saudara punya usia berapa lama? Saya punya usia berapa lama? Taruhlah 70 tahun. 70 tahun itulah kita harus belajar. Dan kita mau belajar karena ada ujian itu kan gitu ya. Lalu yang kedua, alasan kedua kenapa kita ada di dalam masalah adalah ini karena kesalahan kita sendiri ya. Ada hukum tabur tuai atau orang bilang ya biasanya hukum karma. Ya, kamu melakukan kesalahan, makanya kamu sekarang menuainya. Kalau apa yang kamu tabur itulah kamu tuai gitu. Jadi kalau dulu-dulu ya, punya investasi besar banyak gitu ya di mana-mana, tapi dipakai buat foya-foya ya. Sekarang di masa-masa seperti ini, akhirnya kejerat ya. Wah, nggak punya uang ya, harus hutang sana sini. Kenapa? Jangan salahin Tuhan. Wah, Tuhan ini nggak adil gitu. Dulu saya diberkati, sekarang enggak. Jangan salahin Tuhan, introspeksi diri ya. Kalau kasusnya seperti yang saya tadi bilang, dia foya-foya pada saat dia punya uang banyak ya. Pada saat masa paceklik seperti ini, akhirnya duitnya habis gitu. Itu berarti kesalahan diri sendiri. Inilah waktunya kita introspeksi diri. Gitu ya. Jangan salahin saudara, orang tua, pasangan, introspeksi diri aja. Oh, jangan-jangan ini kesalahan kita ya. Ya, wah dulu saya waktu kuliah saya males-malesan ya, padahal orang tua bilang mau kuliah dimanapun dibiayain. Akhirnya saya nggak punya kompetensi yang bagus ya, pekerjaan juga biasa-biasa aja, ngandelin uang dari orang tua, nggak taunya orang tua bangkrut. Nah, saya ikut-ikutan nih. Nah, kalau seperti itu adalah tabur tuai ya, pelajaran yang harus kita ambil ya. Kita belajar dari kesalahan
kita sendiri di waktu yang lampau. Ya, jangan putus asa karena masa depan itu cerah. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Ya, alasan ketiga mengapa kita ada dalam masalah adalah kombinasi 1 dan 2 tadi. Ya, kita memang kecemplung dalam masalah. Ya, itu kesalahan kita, tapi juga Tuhan mengajarkan sesuatu yang baik buat kita. Gitu, ya. Jadi kombinasinya, ya kita belajar sabar, kita belajar kreatif, ya. Tapi ya karena kesalahan kita sendiri. Jadi kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan tolong, ini salah saya angkat tangan. Tolong bantu saya keluar dari masalah ini. Ya, saya tidak mau lari dari masalah ini. Kita jangan lari dari masalah ini. Kita maju terus, ya. Minta kekuatan sama Tuhan, kreativitas, ya. Minta hikmat sama Tuhan supaya kita tuh diperlengkapi begitu keluar di masa-masa paceklik ini, ya. Kita ngelihat, wah, kita belajar sesuatu dari sini, gitu, ya. Nah, saudara-saudara, di channel saya ini agak berbeda sama channel pengajaran Alkitab yang lain karena ini adalah channel saudara-saudara bisa belajar sains juga. Nah, apa hubungannya sains sama 3 hal ini? Ya, sama topik kita ini. Apa hubungannya sains di sini? Ya. Jadi gini. Nah, saya buka slide berikutnya. Sainsnya di mana? Di tabur tuai itu. Jadi tabur tuai kesalahan kita bisa jadi kesalahan kita ini kita lakukan di kehidupan yang lalu. Ya. Bisa jadi, ya. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, ya, semoga, ya, kita itu punya cukup umur untuk membayar kesalahan kita di kehidupan sekarang. Ya, kalau saudara punya kesalahan, ngaku cepat-cepat, ya. Bayar cepat-cepat kesalahan saudara, ya. Kalau saudara korupsi, balikin duitnya, ya. Balikin duitnya. Kalau saudara menyakiti hati orang, datangi orang itu, minta ampun, ya. Ngaku aja saudara bersalah, ya. Minta maaf supaya selesai masalah itu di dalam kehidupan sekarang. Tapi masalahnya adalah, ya, kalau kehidupan kita sekarang taruhlah 80 tahun, ya. Itu dosa itu masih banyak, ya. Dosa itu masih banyak. Kesalahan kita masih banyak. Nah, apa yang terjadi? Pada saat jiwa itu sudah pergi ke alam yang lain, kita akan masuk, ya, ke alam astral lalu masuk ke neraka. Nah, di neraka ini pintunya nggak satu, puji Tuhan. Ada waktunya keluar lagi. Dan suatu saat dia akan kembali lagi ke bumi untuk membayar kesalahannya. Itu dia. Ya. Jadi kita semua ini dibebankan, ya, karena kesalahan masa lalu kita. Gitu, ya. Dan kita harus membayarnya. Itu dia. Nah, apa hubungannya sama si Dr. Ian Stevenson ini? Dr. Ian Stevenson ini, ya, melakukan riset selama 40 tahun di akhir dari abad 20 sampai menjelang abad 21, ya. Nah, risetnya itu adalah mewawancarai anak-anak kecil yang dia itu berbicara tentang masa lalunya, kehidupan masa lalunya. Lalu diinterview anak-anaknya, diinterview orang tuanya, lalu diinterview apa yang dia katakan. Misalnya, rumah saya ada di desa A, orang tua saya A, B, C. Nah, itu di cross check. Nah, ternyata dari ribuan kasus, ya, ada banyak kasus yang bisa di cross check, ternyata benar. Dan oleh karena itu ini bisa disimpulkan jiwa-jiwa ini, anak-anak yang diwawancarai ini itu mengalami siklus reinkarnasi. Jadi nggak ada istilahnya hidup hanya sekali, ya, surga atau neraka. Kalau ke neraka, wah, udah dibakar selama-lamanya di dalam kekekalan atau keabadian. Nggak akan ada ceritanya lagi kesempatan kedua. Nah, ajaran ini dipatahkan oleh riset yang berkembang dewasa ini. Jadi bukan cuma
satu orang ilmuwan saja, ya, beliau ini sudah meninggal lalu mewariskan kursi ininya, penelitiannya kepada profesor selanjutnya, yaitu Profesor Jim Tucker di Virginia University, ya. Nah, dari sini lalu kampus-kampus yang lain di US juga melakukan riset yang sama, hasilnya juga sama, lalu diteruskan juga, berkembang juga di Asia, ya, kampus-kampus Asia termasuk di India. Nah, tapi sayangnya di Indonesia belum ada, gitu. Nah, kasus seperti ini tuh udah banyak, ya. Jadi yang namanya reinkarnasi itu nyata. Apa yang dilakukan, ya, sama seseorang itu bisa berdampak di dalam kehidupannya yang akan datang. Ya, kalau saudara baca, ya, ini ada bukunya si Dr. Ian Stevenson, Reincarnation and Biology. Ini menjelaskan, ya, ada hal-hal yang ternyata mempengaruhi secara fisik, gitu, ya. Apa yang terjadi pada saat seseorang di akhir hidupnya, misalnya dia dibacok kepalanya, lalu pada saat lahir ada tanda lahir di kepalanya, gitu. Nah, ada banyak kasus itu dicatat di buku ini, gitu ya. Jadi ada hubungannya nih, reinkarnasi sama biologi. Loh, kenapa kita punya tanda lahir di pantat, di dada, di kepala, gitu. Nah, setelah diteliti, dicek, ya, ternyata ada kaitannya dengan kehidupan masa lampau, gitu, ya. Reinkarnasi ini nyata. Saya mau kasih tahu satu ayat, ya. Saudara-saudara ingat nggak waktu Yesus, ya, bertemu dengan orang buta, ya. Lalu murid-muridnya tanya, ini salah siapa? Salah dia atau salah orang tuanya? Kalau dia ini buta sejak lahir. Ayo. Ini ada hubungannya dengan kehidupan masa lalunya, ya. Karena orang Yahudi di abad 1 itu meyakini reinkarnasi. Maka si murid-muridnya ini tanya, ya, ini salahnya dia dulu, ya, atau salah orang tuanya sehingga dia ini bisa lahir cacat, bisa lahir buta, gitu. Jadi sudah merupakan istilahnya pendapat atau pemandangan umum orang Yahudi kalau mereka itu meyakini reinkarnasi. Sampai sekarang, ya, orang Yahudi meyakininya, gitu. Jadi ini bukan ajaran Hindu saja, Buddha saja, tapi Judaism dan Kristen awal nih seperti ini, gitu ya. Nah, orang yang lahirnya cacat itu bisa karena kesalahan dia di waktu lampau, ya, bisa. Jadi hati-hati, ya, hati-hati dengan apa yang kita lakukan sekarang. Dampaknya adalah nanti di kehidupan yang akan datang, ya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Oh, saya cacat, saya ini gitu kan. Seperti tadi saya bilang, kalau enggak itu ujian, dia itu membayar kesalahannya, ya, atau kombinasi dari dua ini. Hanya ada 3 alasan. Dan kalau kita lihat ada orang-orang, ya, yang lahirnya cacat, kurang beruntung, itu bisa disebabkan karena ini. Kalau enggak dia ujian, ya dia membayar kesalahannya itu di waktu yang lampau, ya. Kita nggak ada yang tahu nih, itu rahasia ilahi. Makanya, ya, ini adalah pesan saya kepada saudara-saudara. Pada saat saudara-saudara melakukan dosa, bertobatlah, ya, selesaikan di dalam kehidupan ini. Di dalam kekristenan, ajaran reinkarnasi itu banyak alirannya yang tidak mengajarkan. Kenapa? Karena memang sejak awal kekristenan itu diajarkan kalau orang udah terima Yesus, mempertahankan imannya sampai mati, dia nggak akan reinkarnasi lagi, dia nggak akan ke neraka, tapi dia akan ke Firdaus, lalu dia masuk ke dalam kerajaan sorga, begitu, ya. Jadi ajaran reinkarnasi ini kalau kita ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam Yesus, ya, udah, gunungan dosa yang ada di waktu-waktu yang lampau, kehidupan kita sebelum-sebelumnya, itu dibayar, itu istilahnya dihapus oleh Yesus. Karya penyalibannya itu luar biasa sehingga mempermudah kita untuk memutus siklus kehidupan. Nah, masalahnya tadi, kalau ada orang Kristen KTP, gitu ya, ya mau nggak mau, atau dia rohaniawan tapi dia punya dosa
favorit ya, dosa yang tidak diungkap ya, dia nggak mau ngungkapin ini ke Tuhan ya, dia harus membayar kesalahannya itu di waktu yang akan datang. Oke, itu aja dari saya. Kalau saudara ada yang ingin ditanyakan ya, saudara bebas untuk bertanya di bawah video ini. Silakan bertanya atau kontak saya ya. Kita bisa diskusi via WhatsApp, biasanya saya lakukan. Baik, itu aja. Saya undur diri. Selamat siang. Selamat Shalom Alaikum. Assalamualaikum dan Assalamualaikum.